Halo, Assalamualaikum. I hope everyone is in a good condition. I hope everyone is doing great. This is Miss Betaria, and here I'm going to share about Duolingo English Test. Okay, apa sih Duolingo English Test atau DET itu? Nah, bagi kalian yang akan mengambil tes ini, DET ini, please have your preparations. Simak baik-baik karena this video aims to share about Duolingo English Test, so that it is expected after watching this you will get more ideas about the content, about what you're going to get in DET. Ya, jadi buat semua saja yang akan mengambil Duolingo English Test, please listen carefully and let's get started. Langsung saja kita mulai ya. Oke, jadi kira-kira untuk hari ini, this is what I'm going to share. What is Duolingo English Test? What kind of benefits, challenges that you will face, and I'm going to give you a bit ideas about TOEFL, DET, and IELTS. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah ada gambaran TOEFL seperti apa, IELTS seperti apa, nanti akan kita bandingkan sedikit. Kemudian, what does the test involve? Kontennya apa saja sih di Duolingo English Test itu? Kemudian item types, the questions types ya. Jadi tipe-tipe pertanyaannya seperti apa? Tuh. Ada juga sekilas tentang nilai, score, how to prepare for DET, how to take the DET, dan untuk silabus ini silabus yang saya gunakan di kelas untuk persiapan Duolingo English Test ya. So Duolingo English Test preparation course, and perhaps you want to know about how to sign up for DET karena tesnya online ya. Bagaimana yang bagi yang belum pernah mengambil DET. Nah, di sini aplikasinya nanti seperti apa, atau cara untuk mendaftarkan seperti apa gitu. Oke. Nah, kita mulai dari what is Duolingo English Test. Nah, tes ini ya, Duolingo English Test, let me reach out to you. The Duolingo English Test is an online exam that you take on your personal computer. Like the TOEFL and IELTS, it tests all 4 language skills: reading, listening, speaking, and writing. Jadi persiapannya nanti ada 4 keterampilan dalam bahasa Inggris yang meliputi reading, listening, speaking, dan writing, pemahaman bacaan, menyimak, berbicara, dan juga menulis. Jadi paketnya lengkap ya. Nah, you will need your personal computer kalau karena sifatnya online ya, dan it will be easier for you untuk mengoperasikan nanti khususnya untuk writing ya, tentunya starting from the beginning, kalian bisa mempersiapkan personal computer atau laptop. Nah, poin kedua yang harus kalian tahu tentang tes ini adalah ya, the test is adaptive, which has some significant consequences for test takers. Perhatikan ini. Basically, if you answer a question correctly, the next one gets harder. If you answer it wrong, the next one gets easier. Jadi, tes ini menyesuaikan kemampuan kalian. Jadi, apabila dari awal kita bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka apa yang akan kalian dapatkan nanti bentuk soalnya lebih sulit. Sedangkan ya, apabila kita melakukan kesalahan atau menjawab
salah atas pertanyaan yang sebelumnya, maka soal-soal yang diberikan setelahnya itu akan lebih mudah. Jadi tentunya akan menyesuaikan dengan kemampuan kalian sejak di awal. Ya, this means that with relatively few questions, the exam can pinpoint your ability level quickly. Ya, jadi tesnya nanti akan menyesuaikan kalian gitu. Jadi kalau kita bisa menjawab dengan benar, maka nanti tingkat kesulitannya bertambah. Tetapi apabila kita tidak bisa menjawab atau jawaban kita salah, maka semakin lama semakin ke belakang ya. Yang berikutnya, soal yang berikutnya akan lebih mudah. That's why it only takes around an hour to complete. Ya, sekitar 1 jam. Tes ini berlangsung sekitar 1 jam. The third one, the Duolingo English test requires you to fill in ini kontennya ya. Jadi ada missing letters in groups of words. You need to listen and choose whether the word you hear in English or made up. Jadi mengidentifikasi bentuk kata dalam bahasa Inggris ya, listen and choose ya. Jadi kita dengarkan kemudian kita putuskan apakah ini kata dalam bahasa Inggris atau bukan. Kemudian write short answers to questions, menulis jawaban pendek, menjawab pertanyaan. Kemudian listen to a sentence and write it word for word. Jadi kita diminta untuk mendengarkan, kemudian kita tulis apa yang kita dengarkan. So this is like dictations ya. You are also required to speak English into their computer microphone about several subjects. Ya, jadi ada speakingnya, kita menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang sudah berdasarkan soal. Nah, semuanya most questions have time limit ya. Jadi ketika kita memilih jawaban misalnya to decide apakah ini English word or not ya, nanti ada timernya. Ketika kita menulis, kita ada diberikan waktu untuk mempersiapkan diri, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetik pertanyaan tersebut atau untuk menjawab pertanyaan secara tertulis maupun lisan. Oke. Nah, apa keuntungan dan tantangan dari tes ini? Benefits ya. The Duolingo English test fulfills admissions requirement for international applicants for many universities. Ya, ini dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk banyak sekali universitas ya, banyak universitas yang sudah menggunakan fasilitas ini to test the candidates. Test takers can take the test from home. Benefitsnya ya, kita tidak perlu kemana-mana. All you need to do just sit down in your room, then you can take tests from home. No appointment is needed, allowing them to do anywhere and anytime. It takes about 1 hour to complete the entire process of taking the test. Jadi bila dibandingkan dengan tes yang lain, ini sangat lumayan singkat ya kan. Kalau misalnya kalian sudah mengambil tes-tes yang lain, ada yang sampai 2 jam, 3 jam. Ini singkat, 1 jam saja. What about the challenges? Tantangan dari DET ini. The test takers should work on English proficiency using high-level materials. Materinya tingkat tinggi karena it requires us to understand reading well-written articles. Think about the New Yorker and the Wall Street Journal. And you need to listen to podcasts in English and having as many conversations as you can.
And DET presents unusual item types, ya. Seperti apa? Salah satunya tadi di sini kita diminta untuk mengidentifikasi mana jenis kata bahasa Inggris, ya, dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk simakan, ya. Jadi dalam bentuk listening. Kemudian kita diminta untuk memutuskan mana yang berupa kata dalam bahasa Inggris, gitu. Kemudian kita diminta untuk misalnya mengisikan, melengkapi kalimat berdasarkan huruf yang disediakan. Jadi misalnya ada 1 atau 2 huruf, kita diminta untuk menggunakan kata berdasarkan kata kunci huruf tersebut. Nah, beberapa nanti bentuk yang unik yang mungkin tidak kita temukan dalam tes proficiency bahasa, khususnya bahasa Inggris. Ini saya sebutkan tadi, kalau kita bandingkan dengan TOEFL dan IELTS, DET itu seperti apa? Kita fokus langsung ke DET, ya. Nah, DET no long text to read, listen to or write about. Kalau dibandingkan dengan TOEFL dan IELTS, nanti kalian akan menemukan teks yang cenderung lebih pendek, ya, baik to read, listen, or write, ya, tidak terlalu panjang. Duolingo blends all questions into a single exam. You may encounter a reading question following writing questions, ya. Jadi semua pertanyaan dijadikan satu. Nanti setelah reading kalian akan ada bentuk pertanyaan writing yang mengikutinya, ya. Jadi langsung blended all the questions, ya, urut nanti mulai dari kita mengisikan misalnya missing letters, kemudian ada reading diikuti dengan writing, ya. So we blend all the questions. Okay. Duolingo is adaptive throughout the whole test, so questions change in relationship to everything the test takers have answered on exam so far. Itu tadi bisa menyesuaikan, ya. Tentunya masing-masing test takers memiliki beragam kemampuan, beragam level tingkat kemampuan yang nantinya tes tersebut akan menyesuaikan individu. Jawab benar, maka yang nantinya akan levelnya akan bertambah sulit. Apabila jawabannya salah, maka nanti levelnya juga akan turun, seperti itu, ya. So this I can say this is also one of the benefits, ya, bisa menyesuaikan kemampuan test takersnya. Nah, ini adalah poin-poin yang sekilas sudah saya sebutkan tadi. What does the test involve, ya? Kita baca sebentar. In addition to the items, Duolingo includes a video interview section of the exam, in which you speak for 1 to 3 minutes on a topic. Test takers choose the over 2. Yeah, this is ungraded, but goes along with your test result to universities, which can be a great addition to test takers applications. Jadi ada bagian yang ungraded, ya, bagian yang tidak dinilai. Namun, jadi di akhir itu kalian akan mendapatkan nilainya nanti. Jadi dari range skornya ini, skor kalian berapa itu nanti ada. Hanya saja seperti ini ada bagian yang ungraded, tapi tetap diikutsertakan ke institusi kalian masing-masing, ya, which can be a great addition to the target text applications, ya. Jadi ada bagian yang akan disertakan dalam aplikasi kalian ke institusi atau universitas, begitu. Nah, nanti ada khusus, ya, untuk writingnya, kemudian untuk rekamannya disertakan, untuk speakingnya, ya, rekaman speaking itu akan disertakan. Oke, ini ya poin-poinnya kita review sedikit. Listening to spoken words and selecting the real ones, ya. Jadi kalian akan mendengarkan
beberapa kata dan kalian memutuskan apakah selecting the real ones. The real ones means that whether the words are English or not. Jadi kalian putuskan yang kalian dengar ini kata dalam bahasa Inggris bukan ya gitu. Nah, tentunya as many words as possible that you can recognize. Salah satu yang akan kita pelajari dalam Duolingo English Test ini. Jadi mengenali bentuk kata, parts of speech, ya ini adjektif cirinya seperti apa, kemudian bentuk kata kerja, predikat, bentuk ing, id, kemudian tentunya karena we salah satu bentuknya adalah listening to spoken words, kita juga harus tahu cara pengucapan masing-masing kata, ya mungkin pengucapannya, penekanannya seperti itu. Reviewing written words and selecting the real ones. Ini dalam bentuk tertulis. Kita bisa tahu ciri-cirinya dalam bahasa Inggris. Parts of speech, ciri-cirinya apa? Mungkin ada ed, ada ing, atau any words yang menunjukkan bahwa ini adalah kata dalam bahasa Inggris gitu. Misalnya juga ada able, ya, ada if untuk menunjukkan kata sifat. Nah, completing missing letters from a text. Jadi ada teks, kemudian ada beberapa huruf yang hilang. Nah, kita diberikan kunci di situ. Ada beberapa huruf yang dijadikan kunci untuk membantu kita to get the word in completing the text. Describing an image ada. Describing an image in writing or loud. Describing an image, ya. Ada foto, ada gambar, kemudian kita mendeskripsikan. Recording yourself saying a written sentence. Ada kalimat yang disajikan, kemudian kita diminta untuk merekam suara kita saat membaca kalimat tersebut. Verbally answering a spoken questions. Ya, jadi ada answering spoken questions, ya. Kemudian responding in writing to a written questions. Ya. Jadi writing samples have a maximum of 500 words but are usually much shorter. Kalian akan mempelajari nanti bagaimana sih cara menjawab pertanyaan dalam bentuk tertulis, ya, bagaimana cara membuka kalimatnya, kemudian menjelaskan poinnya, kemudian menutup suatu paragraf seperti itu. Typing out a statement, ya, typing out a statement that you hear. Ya, ada statement, lagi-lagi menyimak, kemudian kita diminta untuk mengetik apa yang kita dengar. Kayak isinya seperti ini, ya. Next, ya, summary of the item formats. And, at the end of this video, I am going to share about how to sign up, and then you can have the idea about the content of the test, ya, isinya nanti seperti apa. Jadi ada bentuk-bentuk ini, ya, mulai dari C-test, kemudian yes/no text, yes/no dalam bentuk audio, dictation, elicit imitation, picture description, text independent, picture description, text independent lagi, kemudian audio independent, speaking sample sampai dengan writing sample. Ya, kalian nanti bisa lihat di sini dalam bentuk misalnya yes no text, ya, skills apa yang kita butuhkan. Ada listening, writing, dan reading. Kemudian untuk dictations, skill apa yang kita butuhkan, ada listening dan writing. Jadi nanti tiap poin tentunya menyesuaikan, ya. Mungkin tidak hanya satu skill yang kita butuhkan, mungkin kita butuh 2 skill atau bahkan 3 skill untuk menjawab pertanyaan, ya. Jadi I need everyone to be ready. Ya, kalian semua sudah siap dengan catatan, sudah siap dengan pulpen, and let's do the exercise together, ya. So everyone
you can learn together here. Oke. Tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk C-test, ya nanti kalian bisa perbesar tampilannya. Untuk C-test misalnya ini ada type the missing letters ya. Jadi ada paragraf dengan beberapa boxes, dan di dalam boxes in each of box ada beberapa huruf yang bisa membantu kita untuk mencari kata yang tepat. Dictation items ya, ada dictation items, ada gambar sound di situ ya. Jadi ada gambar sound dan kita diminta untuk mendengarkan, kemudian ketik. Nah, ada yang perlu diperhatikan, di bawahnya ada note di situ, sedikit catatan berapa kali kalian bisa mendengarkan. Jadi tidak bisa dipencet berulang kali terus ya. Jadi ini you can use this as wisely as possible. Ketika kalian tekan yang pertama, kalian bisa dapatkan beberapa kata. Kemudian yang kedua untuk mengecek, dan semoga untuk bagian yang ketiga itu kalian sudah done ya, sudah selesai. Karena maksimal ya, nanti ada yang harus kalian perhatikan, maksimal berapa kali kalian bisa mendengarkan itu. Jangan dipencet-pencet hanya ngambil satu kata padahal nanti kesempatannya ternyata sudah habis ya. Nah, ini juga ada elicited imitation items ya, yes no vocabulary questions ya. Itu kita diminta untuk memilih nih deretan kata, kemudian pilih mana yang kata dalam bahasa Inggris ya. Dengarkan kata yang kalian dengar, mana yang menurut kalian adalah kata dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian ada writing item seperti ini. Writing itemnya ada yang dalam berupa gambar, kemudian kita diminta untuk membuat pertanyaan ya. Ini speaking ya, jadi speaking ada yang mendeskripsikan gambar, kemudian ada juga yang kita diberi bantuan ya, kalian bisa menjawab berdasarkan clue yang diberikan gitu. Kemudian ada reading items ya, macam-macamnya, memilih jawaban pilihan ganda berdasarkan teks ya, ada beberapa macam di sini. Untuk penilaian nanti kalian bisa perbesar atau bisa search ya untuk Duolingo English Test Score. Ini ada dibandingkan dengan TOEFL dan IELTS. Tentunya yang untuk TOEFL-nya TOEFL yang IBT ya. Di sini paling tinggi nilainya 120, kemudian IELTS. Di sini ada range score-nya. Jadi untuk skor yang kalian peroleh, dia akan mendapatkan deskripsi nilai ya. Dengan skor ini, kemampuan apa yang kalian miliki, kemampuan apa yang kemampuan kalian masing-masing ya, dalam kemampuan bahasa Inggris kalian masing-masing nanti ada deskripsinya ya. Oke, ini ada deskripsi ya, mungkin mulai dari yang dasar sampai dengan a very good user of English. Oke. Nah, this is what I'd like everyone to do ya, how to prepare for the DET, for the course ya. Harus ada komitmen, fokus, and practice ya. Komitmen, fokus, and practice. I'm sure that everyone, if you do have these 3 points ya, kalian akan dapat meningkatkan kemampuan kalian. In the classroom, I'm expecting to be able to see your progress ya, see the progress of each candidate. Nah, harus ada komitmen, kalian bisa fokus. Nah, ketika kita fokus, diskusi, mengerjakan
mengerjakan latihan soal bersama-sama. Nah, when you're doing your own practice, ya, kalian bisa melihat kemampuan kalian dari awal nanti ya sampai dengan akhir. Apakah sudah ada peningkatan? Ya. Nah, peningkatan apa saja yang perlu diperhatikan, misalnya untuk ternyata masih kurang kemampuannya dalam writing. So what do we need to do with this? Ya, nanti pasti masing-masing punya level of skill sendiri-sendiri ya. Jadi yang mungkin ada yang perlu meningkatkan writingnya, mungkin ada yang perlu meningkatkan kemampuan speakingnya atau readingnya ya. So commitment, focus, and practice ya. Pasti nanti kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian khususnya dalam DET. Untuk how to take DET nanti kalian bisa post dan baca sendiri atau before having the test ya, kalian bisa nanti paying a close attentions to what you need to take ya, what you need to do ya before taking the DET test ya. Ini poin-poin yang perlu kalian siapkan khususnya yang ada kaitannya dengan fasilitas ya, terkait dengan personal computers yang kalian gunakan atau laptop atau mungkin jaringan yang harus diperhatikan ya. Ini adalah beberapa teknik yang akan saya gunakan di kelas bersama teman-teman. Ada drilling, paragraph writing, dictation, reading comprehension questions, ya, fill in the blanks, composition, conversation practice, repetition drill, ya. So please be ready. Untuk silabus yang akan kita gunakan, ya, I'm going to share the newest syllabus in the classroom because we are going to have approximately 20 meetings, ya. Jadi silakan kalian lihat detailsnya starting from meeting 1, meeting 2 sampai dengan meeting ke 20. I'm going to share you the new syllabus, ya. Nanti ada silabus yang terbaru. Ya. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan di sini hanya 16 tatap muka. Kita akan menggunakan 20 tatap muka dan masing-masing pertemuan sudah saya beri detail untuk materinya. Okay, so please wait for the syllabus that I'm going to share in our classroom group. Okay, so this is what we're going to have. Let's do this, ya. Jadi kalian bisa mencoba untuk membuka link Duolingo ini. Kalian bisa lihat di sini ada stepnya, step 1, kemudian step 2, kemudian step 3 dan step 4. Ya, jadi praktis tesnya ada. Kalian bisa, kalau kalian ingin melihat kontennya seperti apa, ya, apa yang akan kalian dapatkan di Duolingo English Test ini, kalian bisa melakukan step 1, 2, 3, 4. Ya, khususnya di step 3 ya, karena memang ada levelnya, tidak hanya digunakan untuk university student ya. Nah, karena kalian ada university student, bachelor's degree program kan, jadi kalian nanti akan memilih yang undergraduate. This is what you're going to have later in the post test, ya. Okay, so let's do everything with let's do what we are going to learn with commitment, focus, and of course practice. I'll see you in the classroom. I think that's enough for a bit sharing of DET
don't hesitate to ask any questions. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kelas, atau kalian bisa berikan pertanyaan on the comment below di bawah video ini ya. Kalian silahkan isikan di situ. Thank you everyone for listening, for joining our first meeting. Stay safe and healthy. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Have a good day.